Suara saya jelas ya, Bu ya? Agak serak-serak. Sudah jelas. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Rawit Sapanti, SPD MA selaku Kaprodi Sastra Indonesia. Yang saya hormati Dr. Andes Dedi Pranomo, Magister Humaniora selaku dosen Sastra Indonesia sekaligus moderator pada acara siang hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Joni Ardinata selaku pembicara pada Ngobras 6 ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen selaku panitia penyelenggara serta yang berbahagia peserta Ngobras 6 pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita, Bapak Joni Ardinata, yang telah hadir pada siang hari ini. Meski pada kesempatan ini kita webinar secara online, tapi tidak apa-apa. Semoga teman-teman dan hadirin yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Acara ini merupakan Ngobras yang ke-6. Sebelumnya sudah ada juga acara Ngobrol Sastra 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada hari ini tema kita adalah tips menulis cerpen ala Joni Ardinata. Oke, langsung saja. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kaprodi kita, Ibu Intan Rawit Sapanti. Yang ketiga adalah acara inti, yakni pemaparan materi oleh panelis sekaligus sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari kita buka acara Ngobras 6 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Kaprodi kita, Ibu Intan Rawit Sapanti. Kepada Ibu Intan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Joni Ardinata selaku narasumber kita hari ini. Kemudian Bapak Dr. Dedi Pramono MHum selaku moderator kita hari ini sudah meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa kita dari Prodi Sastra Indonesia dan mungkin ada dari prodi yang lain. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa semua sudah meluangkan waktunya untuk ikut bersama. Bentar. Mas Joni sudah hadir di sini, Jeh? Sudah, Bu. Sudah. Oh, Jeh, siap. Kok belum kelihatan? Ya. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, Jeh. Amin. Dengan kondisi pandemi yang semakin menjadi-jadi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Acara Ngobras yang ke-6 kita kali ini sengaja mengundang sastrawan yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman semua sudah membaca karya-karya beliau. Itu menarik-menarik semua ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentang proses kreatifnya beliau menciptakan karya-karya tersebut dan juga perjalanan karirnya gitu ya. Pak Dedi nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Karena apa? Karena ini untuk memberikan motivasi ya pada teman-teman dari Sastra Indonesia, bahwasanya nanti kalau ketika lulus, bahkan sebelum lulus pun kalian sudah bisa berkarya gitu loh, sudah bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh pembaca, oleh masyarakat Indonesia. Karena memang puisi dan cerpen itu untuk sebagai hiburan ya, merawat masih ada aja gitu loh, walaupun sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, saya yakin karya sastra masih tetap akan diminati oleh masyarakat Indonesia. Jadi memang untuk karya itu juga Prodi sangat mensupport mahasiswa untuk bisa menghasilkan karya-karya produktif, baik dosen maupun mahasiswa, dan ini adalah kesempatan yang bagus teman-teman semua untuk belajar langsung dari pakarnya. Jadi kemarin saya sudah mengirimkan beberapa cerpen yang menurut saya
unik dan menarik. Dan nanti setelah kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir Mas Joni, kita juga akan membedah beberapa cerpen dan Mas Joni mungkin akan memberikan masukan ya. Jadi teman-teman, wah, ditunggu ya nanti cerpennya siapa yang kira-kira yang menurut Mas Joni sama Pak Dedi itu yang terbaik gitu. Baik, demikian dari saya, pengantar dari saya. Terima kasih Mbak Feby. Kita mulai acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan atas sambutannya. Langsung saja mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya untuk acara kita siang hari ini. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dedi Pranomo. Namun sebelum itu akan saya bacakan dulu tentang moderator kita. Untuk pembicara kita nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dedi. Dan berikut adalah sedikit biodata tentang Pak Dedi Pranomo. Pak Dedi ini adalah dosen Prodi Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Pernah menempuh S1 di UNY, yang dulunya itu namanya masih IKIP Yogyakarta, kemudian S2 di FIB UGM, S3 di FIB UGM juga. Kemudian pernah belajar menulis beberapa cerpen, puisi dan karya ilmiah populer di majalah Anak Kuncung, majalah remaja MOP Semarang, tabloid Mutiara Jakarta, Jogja Pos, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, Merdeka, Suara Muhammadiyah, dan Republika. Sampai sekarang masih tetap ingin belajar menulis. Begitu motivasinya Pak Dedi. Dan di samping itu Pak Dedi juga menulis beberapa karyangan ilmiah atau naskah publikasi lainnya. Namun tidak bisa saya sebutkan di sini karena ada banyak sekali. Seperti pada tahun 2010 itu ada Pendidikan dalam Satir, kemudian Merajuk Insan Kamil, Memimpin Diri, Sastra yang Membebaskan, Sahabat, dan masih banyak lagi. Dan demikian adalah sedikit biografi atau riwayat hidup dari Pak Dedi Pramono. Untuk selanjutnya, saya serahkan waktunya kepada Pak Dedi sebagai moderator pada acara siang hari ini. Silahkan Pak. Terima kasih Teh Feby ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Sastra Indonesia dan teman-teman dosen yang barangkali hadir juga. Dan yang saya banggakan alami tidak jumpa Kang Joni. Ini Kang Joni Arya Dinata makin kinclong wae tanah. Iya Kang. Kata orang Majalengka mah huluna makin kinclong aja. Iya betul itu. Oke. Ada pantunnya itu. Ini Joni Arya Dinata ini luar biasa. Beliau penulis, pembaca cerpen, sekaligus pejuang sastra loh yang mungkin belum pernah diketahui oleh teman-teman. Jadi Bang Joni atau Kang Joni Arya Dinata atau kita biasanya manggilnya Mas ya. Dimas karena ini di Jogja, karena Kang Joni sendiri lahir di Majapahit, Majalengka. Kang Joni ari Majapahitnya di mana? Saya ngertinya Cikijing, Talaga, Majalengka, terus Kasokandel, Kadipaten, Jatiwangi. Nah, ari Majapahit di mana? Kang. Di mana? Di sebelah mananya tuh? Kang. Kecamatannya Timur. Lebih Munding. Oh. Lebih Munding. Itu di Lewi Munding Raja Galuh. Iya. Ya Lewi Munding Raja Galuh. Iya. Karena kebetulan saya kalau Kang Joni lahir di barat Ciremai, saya di timurnya Ciremai. Mana Kuningan? Di Sindang Laut, Cirebon. Oh, Sindang Laut. Oh. Ya. Karena dulu saya dengan Kang Maman itu. Kang Maman S. Mahayana. Ya, Oke. Kang Joni ini banyak sekali loh kumpulan cerita pendeknya, banyak sekali. Misalnya salah contohnya yang diterbitkan Bentang Budaya tahun 99 judulnya Kalimati. Kemudian Kastil Angin Menderu itu di Indonesia Tera tahun 2000. Kemudian juga Kang Joni banyak sekali. Yang paling penting ini Kang Joni ini pernah juga
memperoleh penghargaan tahun 94. Kemudian tahun seberapa lagi, Kang? Tahun 94 meraih penghargaan jurnalis terbaik Kompas, tuh keren ya, Kompas, nggak main-main. Saya nulis di Kompas, jangankan mungkin diterima, baru dicium aja udah udah sobek, dipicen, udah dibuang. Oh, Ini ya. atas karyanya berjudul Lampor. Kemudian tahun 97 penghargaan cerpenis terbaik nasional BSMI atas karyanya Keluarga Mudrika, dan setelah kemudian 98 mengikuti writing program pada Majelis Sastra Asia Tenggara dan meraih penghargaan di Dewan Kesenian Jakarta atas nominasi karya keluarga, judulnya Keluarga Maling. Lalu yang saya salut itu pembacaan Kang Joni itu yang kemudian dimunculkan di YouTube yang cerita tentang kepulangan haji itu. Wah, keren lah kamu. Karena saya orang Cirebon juga, jadi saya berpikir memang di Cirebon kalau haji itu seperti itu. Waduh, jadi kayak apa ya, menyambut raja gitu. Karena berpikirnya mati kok bisa aku pulang dan bisa mendoakan selama 40 hari gitu. Tadi juga saya menyampaikan kepada Anda bahwa Kang Joni ini adalah pejuang sastra karena memang beliau selama 10 tahun loh berturut-turut bersama Pak Taufik Ismail itu keliling ke seluruh Indonesia, menebarkan bagaimana orang itu mau menulis sastra, membaca sastra, mengapresiasi sastra. Selama 10 tahun dengan Pak Taufik Ismail. Kemudian 20 tahun Pak Didi. 10 tahun ya Kang Joni? 20 tahun itu. Oh gitu, sampai ayeuna. 20 tahun. Kemudian ada bukunya, saya punya bukunya 4 atau 3 ya. Jadi Horizon Sastra Indonesia, itu kumpulan puisi, cerpen, drama, dan novel kalau tidak salah. Saya diberi oleh Pak Taufik tahun 2000 berapa ya, pada waktu ada acara FLP waktu itu. Oke, itu sekilas Kang Joni. Jadi sayang kalau saya ngomong banyak tentang Kang Joni. Pokoknya Anda lihat sajalah di Google atau di mana. Kang Joni memang ini orang hebat dan pernah loh nyangsang di UAD di IKIP Muhammadiyah, pernah nyangsang juga. Saya ingat ketika Kang Joni ini menghadap Pak WR3 kita, waktu itu Pak Imawan Wahyudi. Tahun seberapa Kang? Tahun 86 ya. Jadi tahun 96 Kang. Oke. Nah, gini Kang. Jadi teman-teman sastra ini saya lama ya, karena saya lama di manajemen dan baru per 1 September 2021 kemarin baru bebas. Jadi saya lebih banyak di Prodi sekarang. Barangkali sebelum nanti Kang Joni membahas beragam hal yang terutama membahas karya anak-anak mahasiswa UAD, dan alhamdulillah ini diikuti berapa orang Bu Intan? Kalau di itu 130 Pak, ini baru bergabung 90. 130 Kang Joni, ya, ini banyak Pak, anak sastra, banyak anak sastra Indonesia, Arab, Inggris, kemudian juga dari PB dari pendidikan juga, itu banyak juga. Kita tidak bisa menyebut satu-satu, dan di sini juga hadir beberapa dosen yang memang tidak memunculkan wajahnya karena memang ingin belajar dari Kang Joni ini. Baik. Mungkin pertanyaan pertama Abdi jadi ngobras gini Kang, jadi ngobrol sastra santai lah ya. Jadi kalau bisa di formatnya seperti podcast lah. Iya. Saya ingat pada buku siapa itu, NST itu ya, tentang proses kreatif beberapa pengarang gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang biasalah saya tanyakan adalah bagaimana sih proses kreatif kepengarangan Kang Joni, mungkin motivasinya kok jadi pengarang. Kalau dulu saya pernah nulis di Kuncung itu supaya pengen terkenal gitu. Kang Joni ingat ya, ada majalah Kuncung dulu ya. Jadi majalah tua banget ya, saingannya Bobo yang kemudian mati itu. Kemudian juga di apa ya, di FPA itu majalah anak-anak forum silaturahim anak-anak itu, pengajian anak-anak di Jogja. Itu motivasinya apa Kang Joni? Apakah karena ingin terkenal atau seperti apa? Mangga. Dan nanti baru Kang Joni bagaimana bisa berproses kreatif dan menjadi cerpenis ngetop di Indonesia. Mangga Kang. Baik, terima kasih Kang Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama
untuk adik-adik mahasiswa. Ini angkatan berapa Kang Didi? Macam-macam Pak, ada 2017, Wah, banyak. 18, Usah 2000. semester 2, semester 4, semester genap. Tapi yang jelas nggak ada semester 14. Oh iya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa UAD, terutama yang sastra ya. Pertama, adik-adik mahasiswa harus tahu bahwa saya adalah alumni UAD. Nah, supaya membesarkan mereka bahwa ada alumni UAD yang juga jadi sastrawan. Nah, tapi dulu namanya belum UAD, masih IKIP Muhammadiyah. Nah, itu kampusnya Kang Didi, saya masih bertemu dengan kampus lama bersama Kang Didi. Kampus 2 ya. Itu masih, kalau periode saya adik kelasnya Ibu Rina Ratih. Oh. Itu kampusnya masih seperti SD Impres. Jadi kampusnya hanya 2, satu di Jalan Kapas, satu di Jalan Pramuka. Nah, itu yang untuk sastra itu di Jalan Pramuka. Nah, kampusnya itu seperti SD Impres, yang di sampingnya ada kandang kerbau. Ini memori yang paling kuat ini, yang membuat saya menjadi penulis adalah karena kebanyakan menghirup aroma kerbau itu. Itu berarti angin selatan, angin neraka. Tapi kalau angin utara, angin surga. Karena bau makanan. Itu asiknya di sana. Jadi kalau sedang kuliah itu, dosen-dosennya mungkin sudah pada almarhum ya. Ketika mata kuliah kemudian hujan dan ada angin bertiup, wah sudah itu yang namanya vitamin dari kotoran kerbau itu masuk semua ke kelas. Nah, itu yang membuat mahasiswanya jadi kreatif. Jadi langsung cerdas gitunya. Langsung cerdas. Bu Intan nggak merasa Bu Intan juga ngalami ya? Oh enggak, kalau Bu Intan sudah. Kalau maksud saya IKIP. Kalau Bu Intan nampaknya kok saya ini ya. Saya sudah bagus di depan Kang. Baru masuk. Mungkin tidak mengalami. Tapi kalau periodenya Bu Rina, Pak Jab itu pasti ngalami lah. Nah, karena keterbatasan kampus UAD dulu IKIP Muhammadiyah ya. Itu jadi rata-rata memang dulu tidak seketat sekarang ya. Mahasiswa dulu tidak seketat sekarang. Jadi kalau misalnya kebanyakan bolos dengan alasan bau tai kandang kerbau itu nggak masalah itu. Nah, ini yang menarik dari UAD, dari IKIP Muhammadiyah ya, sejak zaman ketika masih darurat, artinya kan karena gedungnya masih darurat, kemudian statusnya juga masih terdengar, terdaftar. Nah, tapi keistimewaan UAD, perpustakaannya, ini yang saya puji. Perpustakaannya itu lengkap. Jadi ruang perpustakaan itu lebarnya ya sama dengan ruang kelas lah, dan buku-bukunya lengkap. Nah, itu yang membuat saya menganggap kampus yang darurat itu semacam surga kecil lah. Karena apa? Karena saya termasuk mahasiswa yang agak nakal. Jadi kalau sudah masuk gitu, kemudian kalau ada dosen yang agak formal, agak galak seperti Pak Tarno misalnya, itu kan kadang-kadang mengabsen mahasiswa tuh, nama-namanya disebutkan. Nah, itu saya masuk. Nah, nanti setelah di absen, saya diam-diam keluar dari belakang, kemudian saya menuju ke perpustakaan. Nah, kalau dosen-dosen yang
yang santai itu saya biasanya nitip tanda tangan. Itu kenakalannya tidak boleh ditiru oleh adik-adik sekarang. Kalau sekarang kan lebih ini ya, lebih ketat lah, lebih disiplin gitu. Nah, buku di perpustakaan UAD itulah yang menjadi kawan akrab keseharian saya. Jadi saya semangat ke kampus itu karena banyak buku di sana. Nah, jadi teman-teman adik-adik mahasiswa UAD itu sekarang kalian bersyukur, lebih bersyukur lagi harusnya. Karena apa? Karena saya yakin perpustakaannya akan jauh lebih lengkap, kemudian fasilitasnya juga akan jauh lebih lengkap dibanding ketika periode saya. Periode saya saja yang darurat itu berhasil menghasilkan seorang sastrawan. Logikanya, apalagi kalau sekarang, mestinya adik-adik mahasiswa itu ada muncul. Kalau dari kakak-kakak kalian sudah banyak yang kemudian muncul lah. Misalnya Iqbal itu kakak kalian, itu kakak dari UAD. Kemudian ada Sule yang sekarang mengabdi di UAD di bagian apa, TU ya, bagian humas UAD. Nah, kemudian di angkatan saya ada Nandang sekarang sudah almarhum. Nandang itu lulus dari UAD, kemudian beliau ngajar di Pati kalau nggak salah, tapi beliau juga seorang sastrawan, terutama banyak nulis cerita anak. Nah, kemudian ada Latif, ada yang dari Wonosobo itu lupa namanya. Tapi beberapa dari UAD memang melahirkan banyak sastrawan, dan itu tuah UAD lah. Dan saya berterima kasih kepada UAD yang sudah membantu proses kreatif saya ketika pertama kali belajar menulis. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa yang punya keinginan yang sama untuk jadi penulis, itu karena UAD itu terbukti sudah menelorkan banyak sastrawan, maka tidak menutup kemungkinan angkatan-angkatan yang sekarang, terutama yang sekarang mengikuti obrolan kita ini, juga bisa lahir para penulis. Nah, kemarin kan Ibu Intan mengirimkan beberapa contoh karya ya, dari saya suruh menyeleksi lah, karena tidak mungkin saya bisa mengomentari semua karya yang adik-adik mahasiswa kirimkan. Hanya mengirimkan 12, dan dari 12 pun kemudian saya pilah lagi menjadi 3. Jadi alhamdulillah saya senang sekali ada 3 yang saya agak optimis ya, melihat dari kerangka, dari tulangnya. Kalau pendekar itu dilihat dari kerangkanya, Kang Didi. Jadi kalau kerangka cara berbahasanya sudah kelihatan, kemudian kerangka berpikirnya sudah kelihatan, maka saya bisa meramalkan, ini bukan mistik ya, berdasarkan pengalaman, meramalkan bahwa dia kalau terus-menerus berproses, dia akan jadi. Nah, Kang Deddy, saya sudah hampir 30 tahun jadi redaktur di majalah Sastra Horizon. Jadi saya sudah sangat hafal dengan karakter-karakter cerita pendek yang memiliki potensi untuk bisa berkembang. Karena Kang Deddy,
pekerjaan saya itu kan di majalah Horizon itu kan membaca. Jadi membaca kiriman cerpen-cerpen yang dikirim oleh para penulis dari seluruh Indonesia. Nah, itu 1 bulan kira-kira 6.000 cerita pendek yang harus saya baca, harus saya putuskan untuk dimuat. Nah, itu biasanya 1 bulan kan hanya 2 cerita pendek, tetapi 6.000 itu harus semuanya dibaca. Jadi saya sudah terbiasa membaca cepat. Nah, adik-adik bayangkan ya, 6.000 naskah setiap bulan, yang dimuat hanya 2. Jadi kalau setiap bulan saya, kalau zaman dulu kan belum zaman terutama zaman dulu ya, belum ada internet. Jadi rata-rata para penulis itu mengirimkannya lewat print-printan ya. Awal-awal ketika saya bergabung di Horizon masih mesin ketik, kemudian akhirnya print-printan komputer. Jadi kalau saya datang ke Jakarta ke kantor, itu di meja itu sudah bertumpuk loh. Dan itu saya harus membuang naskah yang tidak dimuat. Biasanya dimasukkan ke tong sampah. Nah, kita bicara karya dulu ya Kang Deddy ya, biar semangat. Oke, silakan. Jadi kita bicara sebelum nanti saya bercerita tentang kenapa saya tertarik untuk menjadi seorang penulis. Dari 12 karya itu saya memilih 3 Kang Deddy. Jadi 3 yang paling rating yang paling tinggi itu diraih oleh saya lupa, harus saya buka ya. Pokoknya judulnya itu Hayo atau apa gitu yang teriakan apa? Sayo. Hayo. Sayo gitu. Ya, itu yang petani itu ya? Teriakan apa 2 petani mengusir burung pipit itu loh. Nah, itu pertama temanya unik. Kedua dia bicara soal yang memang langka ya. Jadi orang membicarakan petani dengan banyak pendekatan di situ ya. Jadi pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologi, kemudian juga spirit, digarap dengan menggambarkan 2 karakter petani, suami istri, yang menginginkan anak-anaknya itu tidak menjadi petani. Nah, ini kan satu tema yang dia angkat, itu tema yang sepertinya sederhana, tetapi sesungguhnya ini adalah tema besar yang menjadi masalah bangsa kita. Nah, ini yang menjadikan cerita pendek itu bobotnya itu sangat tinggi, karena dia membicarakan sesuatu yang kelihatan sederhana, tetapi di baliknya menyimpan sebuah persoalan besar yang yang sangat luas. Nah, cerita pendek itu kan jendela kecil untuk melihat sebuah dunia yang lebih luas. Nah, penulis ini berhasil membuat sebuah jendela kecil untuk memandang sesuatu yang luas. Nah, itu keunggulannya. Jadi memang masih ada beberapa kelemahan ya. Ya tentu saja karena pemula, jadi saya juga mengalami hal serupa ketika waktu belajar menulis dulu. Terutama kalau dari segi pemilihan peristiwa, jadi alurnya, kemudian teknik dia berbahasa itu sudah oke lah, sudah bagus. Nah, cuma kelemahannya kadang-kadang ini kelemahan yang rata-rata ya
dimiliki oleh banyak pemula yang cerdas. Saya melihat bahwa penulis ini potensi dasarnya cerdas dia. Jadi dia bisa menangkap sesuatu dengan sangat cerdas. Nah, itu godaan dari para penulis yang di dalam dirinya memiliki kecerdasan itu adalah memberi sebuah konsep verbal. Jadi misalnya petani ini harus begini karena begini itu model pemaparan yang bergaya memberi petuah ya, memberi definisi supaya orang langsung paham. Nah, padahal itu adalah sandungan terbesar di dalam karya fiksi. Karena apa? Karena karya yang tadinya indah, ada adegan yang romantik, ada adegan yang menyentuh hati, begitu ada tambahan konsep yang dicoba dipaksakan oleh penulis dengan konsep verbal, definisi, wujudnya definisi, itu cerita pendek itu menjadi ada sandungan, ada ganjalan. Jadi keindahannya tiba-tiba buyar oleh dengan kutipan pemaksaan konsep itu. Nah, itu yang tapi itu memang godaan rata-rata para penulis yang di dalam dirinya itu memiliki kecerdasan. Tetapi secara keseluruhan, tema yang diangkat oleh cerita pendek itu sudah bisa diterima dengan baik oleh penulisannya. Hanya tinggal mengedit kembali. Artinya kan kalau tugas seorang penulis ketika dia selesai menulis itu kan tugas paling berat adalah mengedit. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa yang baru belajar menulis, jangan menganggap bahwa cerita pendek yang ketika selesai ditulis itu betul-betul sudah rampung. Tugas berat selanjutnya adalah mengedit. Karena apa? Karena ketika kita sudah berhasil merampungkan satu cerita pendek, itu ketika cerita pendek itu mengalami jeda, akhirnya ditinggalkan sebentar, kita beraktivitas apa yang kira-kira bisa melupakan cerita pendek itu. Nah, kemudian mungkin setengah hari berikutnya kita buka lagi, atau kita lupakan dulu satu hari berikutnya kita buka lagi, itu selalu bisa dipastikan akan ada yang perlu diubah. Dan biasanya para penulis mengedit cerita pendek itu tidak cukup satu kali, bisa berkali-kali, bahkan bisa berpuluh kali. Sampai kemudian cerita pendek itu dianggap oleh penulisnya sempurna dan dikirimkan, kalau zaman dulu kan dikirimkan ke media. Nah, itu jadi untuk cerita pendek yang hayo itu mungkin bisa didiskusikan dengan Kang Deddy, dengan Bu Intan, atau dengan dosen Bu Rina untuk editing finalnya. Dan itu saya yakin akan menjadi karya yang bagus. Nah, mau dipanggil nggak, Pak? Peringkat kedua itu sebentar Kang Joni, mau ada pertanyaan karena kita ngobrolnya santai. Iya. Salah satunya kan kita harus mengedit ya. Nah, gimana caranya tadi Kang Joni mengatakan bahwa perlu satu hari didiamkan dulu supaya nanti kita ada ide-ide segar lagi yang untuk memperbaiki cerpen. Tapi problemnya kalau kita nulis kemudian dibaca mesti diubah. Nah, bagaimana caranya agar pola pikir kita itu masih tetap berada di dalam mainstream atau di dalam pola pikir cerpen tersebut? Karena terkadang kan jadi yang paling bagus malah yang direvisi yang keberapa ini
Nah, terkadang kami sebagai pemula kan jadi bingung dulu juga. Ini mau aku disuruh digimanakan ini? Yang bagus kok begini, yang gini. Nah, kira-kira gimana cara paling praktisnya untuk melakukan itu editing revisi yang baik? Nah, soal editing ini memang membutuhkan pengalaman, Kang Deddy. Jadi masing-masing penulis nanti akan memiliki kemampuan sendiri untuk mengedit karyanya. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan itu. Hanya proses yang bisa merampungkannya. Artinya kan dalam proses begini, menulis itu kan proses berlatih sebetulnya. Jadi tidak ada satupun teori yang bisa menjadikan menjadi seorang penulis. Bahkan kita kan seringkali menemukan buku-buku tentang tips menulis ya. Termasuk saya juga menulis buku tips menulis cerita pendek. Saya tulis 500 halaman, cukup tebal. Ketika khatam membaca itu pun itu tidak menjamin seseorang bisa menjadi seorang penulis. Jadi menulis itu hanya bisa dirampungkan, artinya diselesaikan kemampuan menulis itu hanya dengan proses berlatih menulis secara kontinu. Nah, begitupun dengan halnya editing, awal-awal mungkin karena masing-masing penulis nanti akan berbeda-beda ya. Awal-awal mungkin gedabiah kalau istilahnya ya. Gedabiah ini perlu diubah, ini perlu dipotong, ini perlu dirombak dan segala macamnya. Nah, awal-awal mungkin setelah diedit akan bercerai-berai. Nah, tapi kan itu kan pengalaman. Pengalaman. Dia akan mengetahui bahwa proses editing itu ternyata memiliki rambu-rambu. Jadi nanti ada signal di dalam kita ketika kita sudah melalui proses berlatih, termasuk berlatih mengedit ya. Nanti ada signal kok di dalam diri kita bahwa ini perubahan ini hanya stop sampai di sini, ini pengurangannya di sini stop sampai di sini, kita bisa mengontrol, Itu nanti dalam proses Kang Deddy. Jadi tidak bisa ada teori yang petunjuk, misalnya petunjuk editing itu, karena nanti masing penulis akan berbeda. Munculnya sinyal dan talenta itu muncul dengan proses sendiri ya. Jadi bukan karena Kang Joni misalnya bertapa gitu ya. Nanti akan muncul. Saya pikir karena Kang Joni bertapa gitu kan. Tiba-tiba nanti ini stop gitu. Ini terus. Oke, ini catatan buat teman-teman semuanya. Oke, mangga Kang Keras. Mbak Intan mungkin. Ini Sayo ini siapa Mbak Intan? Yusuf Bastiar. Oh, Yusuf Bakhtiar. Selamat Mas Yusuf. Itu mahasiswa mana itu? Bu Intan. Asalnya atau gimana? Semester berapa itu? Semester 4 ya. Kalau Yusuf 4 kelihatannya Yusuf Bakhtiar. Ada nih. Silakan Yusuf. Wah, itu masih muda sekali. Mana Yusuf? Keren Yusuf. Selamat ya. Harapannya banyak lah harapannya. Kalau apalagi masih semester 4 ya, itu artinya masih muda sekali. Jadi punya harapan lah. Adip punya harapan akan lahir penulis lagi. Amin. Tapi kudu dituntun Kang, kudu dituntun. Oh iya. Makanya pada main ke rumah ke sini. Iya. Ya, boleh main ya. Ya, kalau sudah PPKM apa itu namanya? Wah, kalau di tempat saya tidak ada PPKM. Awah ya Pak ya. Ya udahlah, ya, insya Allah kan. Saya minum kopi dulu. Mangga. Oh, selamat ya Kang Yusuf Bakhtiar. Keren. Ya, Yusuf Bakhtiar kan? Oke, peringkat yang kedua itu pada cerita pendek Malam Pembalasan. Oh iya, tahu. Ya, Kafi. Yang... Apa judulnya Mbak Intan? Malam Pembalasan. Pak Deddy belum baca ya Pak? Malam Pembalasan. Jadi dia mengangkat satu mitos di Gunung Kidul tentang pulung gantung. Nah, kalau pulung gantung itu kan kalau di gunung
Kidul, apa auranya, auranya legendanya itu kan lebih ke mistik ya, lebih ke mistik. Jadi kalau ada orang yang melihat api yang berkobar malam hari, itu pertanda akan ada yang bunuh diri. Itu di Gunung Kidul ada kepercayaan seperti itu. Nah, nah, tapi oleh penulis ini diubah. Jadi antara mistik dengan realitas itu dicoba digabungkan. Dia menggabungkan unsur mistik tentang kepercayaan api itu dengan mengangkat realitas dengan logika yang bisa diterima oleh nalar. Nah, itu menggabungkan antara mitos dengan fakta yang bisa dicerna oleh logika, itu kan membutuhkan satu benang merah yang memerlukan satu kecerdasan ini. Nah, memang dia mengangkat kisah yang sudah sangat umum ya di Gunung Kidul, tetapi dengan caranya cerita pendek itu menjadi unik. Jadi ada seseorang yang dikenal baik tiba-tiba bunuh diri. Orang-orang menyebutnya pulung gantung. Nah, itu awal-awal dijelaskan ya. Ada seseorang yang heboh, desa itu heboh, ada yang gantung diri. Kemudian ternyata dikenal bahwa dia adalah seorang suami yang baik. Dia juga kemampuan ekonominya cukup. Tidak ada alasan sebetulnya untuk gantung diri, tetapi toh ternyata gantung diri, dan orang kemudian mengaitkannya dengan mitos pulung gantung. Nah, kemudian lewat flashback si penulis itu membocorkan satu peristiwa penting yang menyebabkan dia gantung diri, yaitu istrinya ternyata selingkuh. Nah, kemudian cerita pendek itu diakhiri dengan roh. Nggak apa-apa, penulis kan bebas ya, bebas berimajinasi. Jadi roh yang bunuh diri itu mendatangi mimpi pelaku yang menyelingkuhi istrinya. Mungkin mimpinya seram. Nah, kemudian akhirnya pelaku yang ternyata adalah kepala desa yang korup, suka menyunat bantuan dan segala macam, itu sampai kemudian gantung diri. Nah, itu akhirnya antara mistik dengan ini klop lagi gitu loh. Nah, itu membutuhkan satu kecerdasan tersendiri untuk membangun sebuah dunia yang bisa mengklopkan antara fakta yang bisa diterima dengan logika dengan mitos. Nah, itu keunggulannya ya. Jadi keunggulannya cerpen itu asik untuk dibaca. Jadi unsur hiburannya juga memenuhi persyaratan, karena kita dibuat penasaran, kemudian mengalami ketegangan juga. Nah, kelemahannya lagi-lagi ini kelemahan para penulis pemula itu dalam hal penggambaran latar pembuka. Nah, ini kalau misalnya cerita pendek ini pembukanya diedit, dirombak ulang dengan latarnya kan agak lebay gitu di awal. Jadi ada orang tiba-tiba berlari segala macam. Tapi kemudian mulai dari halaman kedua agak lancar. Nah, itu persoalan yang juga dialami oleh semua penulis. Memang ketika pembuka awal itu kadang-kadang kan karena para penulis masih meraba-raba, itu memang biasanya yang paling pertama dirombak itu adalah pembuka. Biasanya begitu. Karena apa? Karena seorang penulis ketika membuka cerita ketika awal itu yang penting lancar dulu. Ya, peristiwa-peristiwa dihadirkan, yang penting lancar dulu,
baru kemudian biasanya di halaman kedua, halaman ketiga baru kemudian masuk ya dan kusuk. Nah, maka ketika editing biasanya para penulis itu yang paling lemah itu biasanya di awal. Nah, maka cerita pendek ini sangat lemah di awal. Itu agak lebay lah. Adegannya seperti sinetron lah, sinetron. Jadi kalau orang berlari ke sana kemari, penghayatan terhadap lokasi di Gunung Kidul di sebuah kampung itu belum masuk. Jadi kalau saja cerita pendek itu bisa diperbaiki dengan latar Gunung Kidul yang eksotik itu, dengan rumah-rumahnya, mungkin cahaya lampunya, mungkin anginnya yang menggesek daun-daun jati, kemudian suara-suara malam, itu mungkin akan jauh lebih baik. Nah, itu yang saya tempatkan di peringkat kedua. Nah, yang peringkat ketiga itu cerpen yang mengangkat tema yang cukup unik. Meskipun tema itu sudah biasa kita baca terutama di guyonan-guyonan di media sosial ya. Artinya ini sudah menjadi pengetahuan umum lah, cerita umum tentang sosial media. Jadi ada orang yang memiliki akun kemudian meminjam foto dengan foto gadis yang cantik supaya dagangannya laku. Nah, itu kan sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan bersama lah. Nah, tetapi judulnya Dinda kalau nggak salah. Dinda ya. Itu sebentar Bu Intan, yang tadi yang malam pembalasan itu siapa penulisnya? Nikma Kafi. Semester 6 berapa ya? Semester 4 nggak sih? Halo, Kafi? Semester 4 juga? Satu kelas. 4, Bu. Ini semester 4. Ya, 4. Itu udah di mojok ya, Kafi ya? Iya, Bu. Jadi kontributor. Sudah pernah dimuat? Maaf, sudah pernah dimuat apa ini? Halo, Kafi? Sudah pernah dikirimkan ke media? Kok nggak ada suara nih? Ya, Bu. Oh, halo. Iya, itu ditanya Mas Doni. Alhamdulillah beberapa kali dimuat di mojok, Pak. Mana? Itu penulisnya mana? Ini sudah pernah dikirim ke media belum itu? Yang malam pembalasan. Oh, yang malam pembalasan belum. Ya. Oh, belum. Oh iya. Itu sudah banyak menulis. Anda sudah banyak menulis. Itu pertama kali nulis cerpen sebetulnya, Pak. Tugas saya, Pak. Itu jadi catat tuh. Itu anak itu dicangking aja. Keren. Itu punya bakat itu. Yang penulis Hayo sama penulis Malam Pembalasan datang ke rumah saya. Ayo Mas Yusuf. Sudah. VIP. Datang ke rumah saya. Mas Yusuf. Mana tuh Yusuf tuh? Aku lali mukanya tuh loh, saking lamanya nggak kuliah. Yusuf Batiar, wajahmu dimunculkan, Kafi. Kafi apa? Yusuf. Yusuf. Oh iya, kelingan. Kapan-kapan kamu ke rumah Mas Joni untuk silaturahim ya. Itu. Supaya aman dan saya itu tidak dimarahi. Nanti setelah setelah lockdown. Kafi jujur. Kalau di tempat tuh nggak ada lockdown. Bicarakan saya tim COVID di kampus. Iya, Pak Dodi. Yusuf aslinya mana? Oke, Kang Joni, yang ketiga Kang Joni. Nah, yang ketiga yang saya sebutkan tadi soal media sosial itu yang siapa judulnya kan unik. Dinda, saya nggak tahu siapa, lupa kan. Pengarangnya Retno Hartati. Retno Hartati. Itu kan dia bercerita tentang dia jualan produk lah di media sosial, mungkin di Facebook atau di Instagram. Nah, kemudian
suatu ketika pelanggannya itu karena ceweknya cantik yang di-upload itu foto adiknya kalau nggak salah. Foto adiknya cantik, kemudian banyak sekali para pelanggan yang jadi followernya lah. Cantik, kemudian ramah, supel, banyak menyenangkan ketika komentar dan segala macamnya, sehingga banyak followernya. Nah, sampai suatu ketika satu pelanggannya itu meminta untuk COD. Ada bingung. Wah, mau nggak mau sebagai seorang penjual. Nah, akhirnya kisah itu ditutup ketika COD, ternyata yang mengantarkan barang itu laki-laki, dan yang pembeli barang merasa tertipu. Wah, ditipu oleh penjual online. Nah, ini menarik karena apa? Dia bisa mengangkat tema yang sudah menjadi pembicaraan banyak orang, tetapi dengan rangkaian peristiwa yang asik. Jadi asik dibaca, asik diikuti. Nah, sehingga tema yang biasa itu menjadi unik. Dan cerita pendek itu cukup seger. Kita bisa tersenyum. Nah, temanya sama di pembukaan ya masih kacau lah. Dari pembukaan masih kacau, kemudian baru peristiwa bisa dinikmati itu setelah halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, dan juga penutupnya itu ya masih lebay lah. Cuma ketika dinilai secara keseluruhan ya sudah oke. Hanya pembuka dan penutup itu masih kacau. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Kalau yang lainnya standar, artinya dia bisa berkembang kalau konsisten. Jadi mereka bisa berkembang itu kalau konsisten. Ada satu penulis yang menulis panjang sekali. Jadi dia punya daya tahan yang luar biasa. Dia menulis 12 halaman. Rata-rata kan yang lain 5 halaman, 6 halaman. Dia menulis 12 halaman. Panjang, tetapi belum fokus. Dia tidak begitu memiliki tema yang bulat sehingga kesana kemari. Dan rata-rata kisahnya adalah kisah yang selain yang 12 halaman ini ya, rata-rata kisahnya adalah kisah yang memang tidak terlalu kuat untuk diangkat. Jadi misalnya ada orang yang kecewa karena cinta misalnya, ya boleh saja kecewa karena cinta, tetapi apa yang unik dari situ? Mestinya kan pertama seorang penulis itu menemukan dulu tema yang betul-betul unik dan menarik dibaca. Nah, kalau hanya temanya hanya biasa saja, itu ya di samping ketika menulis juga kita kehilangan arah, kadang-kadang kehilangan arah, kebanyakan malah kehilangan arah. Nah, juga hasilnya ya bingung akhirnya. Bingung ini sebetulnya mau ngomongin apa sih? Nah, yang 12 itu secara umum memang standar ya, tetapi bisa ditingkatkan dengan kontinuitas. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan pengalaman saya. Karena yang 12 ini sama dengan saya ketika awal-awal menulis cerita pendek. Jadi kualitasnya bahkan mungkin saya lebih buruk dari itu. Dengan yang 12 ini ya. Kalau yang 3 ini istimewa. Jadi apalagi yang tadi Yusuf mengatakan itu karya pertama, wah itu istimewa sekali itu. Istimewa banget. Nah, saya menempatkan posisi itu malah di bawah yang 12 itu. Artinya kemampuan awal ketika saya menulis, kemampuan awal ketika saya belajar menulis itu jauh di bawah yang 12 ini. Nah,
Kang Dedi mungkin hanya tahu ketika saya sudah terkenal ya, artinya saya sudah memenangkan Kompas. Saya masih mahasiswa UAD itu memenangkan cerpen terbaik Kompas itu. Nah, Kang Dedi mengenal saya mungkin karena nama saya sudah terkenal waktu itu, tapi Kang Dedi tidak mengenal saya ketika saya susah payah belajar menulis. Nah, kenapa saya ini flashback dari awal ya, kenapa saya memilih UAD dulu ya, karena hanya UAD yang bisa menerima saya. Kampus yang baru berdiri, masih membutuhkan banyak mahasiswa, sehingga sebodoh apapun mahasiswa itu diterima. Zaman awal-awal berdiri ya. Iya. Ya, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Iya, pertanyaannya kenapa? Karena Bang Dedi, saya itu di SMA-nya saja SMA tidak jelas. Itu SMA PGRI Lewi Munding. Itu silakan di Google sekarang. SMA PGRI Lewi Munding itu sudah bubar. Saking tidak mutunya. Ya, saya sering ke sana tapi nggak ketemu. Sudah bubar itu. Sudah bubar puluhan tahun. Jadi saya lulus, begitu saya lulus sekitar 2 atau 3 tahun lah itu bubar, nggak ada muridnya. Nah, bayangkan saya lulus dari SMA swasta yang tidak bermutu. Yang buktinya bubar kan. Saya katakan tidak bermutu karena buktinya bubar. Kalau masih berdiri berarti bermutu kan. Buktinya bubar. Dan itu pun saya tidak naik 2 kali. Jadi bayangkan kan, kemampuannya seperti apa bisa dibayangkan. Makanya ketika saya memilih kampus adalah kampus yang dengan ikhlas menerima mahasiswa yang di bawah standar. Kalau UAD sekarang tentu saja tidak. Saya tahu sekarang sangat selektif ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kalian mahasiswa UAD yang sekarang kecerdasannya itu di atas standar dibandingkan ketika saya awal-awal masuk UAD. Ada apa mahasiswa UAD yang sekarang menonton nih, sekarang ikut diskusi ini yang yang pernah tidak naik 2 kali? Kan tidak ada. Saya yakin tidak ada. Nah, itu artinya secara kalau kualitas itu kualitas keilmuan ya, itu diukur dari nilai ijazah dan segala macamnya. Wah, itu saya jauh sekali di bawah standar. Dan memang faktanya saya memang kapasitas otak saya memang pas-pasan. Contohnya begini ya. Ketika kuliah saja. Ketika dosen menerangkan satu hal, itu saya blank kok. Makanya saya tidak pernah bertanya. Itu paling takut saya bertanya. Membayangkan saya ngacungkan jari untuk bertanya saja, itu sudah meropok, artinya sudah keringetan. Blank gitu loh. Jadi kalau ada dosen nunjuk saya, blank saya udah nggak bisa ngerokok. Makanya kemudian saya akhirnya itu saya bertanya, ini kalau saya begini terus, saya tidak punya kesadaran untuk meningkatkan diri, wah itu betul-betul nasib saya akan buruk. Nah, makanya saya memaksa betul-betul untuk meningkatkan kapasitas otak saya itu dengan membaca. Jadi saya membaca banyak buku meskipun, nah ini perlu diketahui oleh adik-adik di UAD, meskipun yang namanya, karena saya tidak punya tradisi membaca, jadi yang namanya latihan membaca buku itu luar biasa payahnya. Luar biasa payahnya. Capeknya minta ampun. Karena apa? Karena setiap buku yang saya baca itu saya sama sekali tidak paham. Jadi saya bisa membaca buku, sabar sampai selesai. Tapi ketika buku itu ditutup, ketika selesai membaca dan buku itu ditutup,
saya tidak tahu apa yang saya baca. Apa itu tidak menyedihkan? Sangat menyedihkan. Nah, tapi saya punya keinginan kuat untuk mengubah. Kalau dalam teori kedokteran, saya tidak mungkin diubah. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Karena teori kedokteran kan mengatakan untuk pembentukan otak itu kan hanya sampai balita. Ditentukan oleh gizi ya. Jadi gizinya bagus, keturunan bagus, gizinya bagus, kemudian membentuk otak sampai usia 5 tahun. Setelah itu, kata teori kedokteran, itu untuk perkembangan lainnya. Jadi ya, untuk otot, untuk segala macam. Tapi untuk bakat otak itu hanya sampai 5 tahun. Nah, tapi dalam agama saya tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi jawaban. Saya larinya ke agama. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang yang banyak berpuasa itu akan cerdas. Saya percaya itu. Nah, kemudian saya banyak berpuasa kan gitu. Untuk bisa memahami apa yang saya baca, untuk bisa memiliki otak yang lebih cerdas. Saya banyak berpuasa. Nah, dan terbukti ternyata memang perut lapar itu. Perut lapar itu ada satu ya, kalau sekarang saya lebih gampangnya energi lah. Jadi ini kan tangan itu kalau orang berpuasa itu kan peka ya. Jadi kalau kita menggenggam ini, kalau terutama kalau sore ya menjelang, kalau sudah perut sangat lapar, ini ketika dipegang ini kan agak gampang merah ini. Dan kadang-kadang bergetar. Nah, itu getaran-getaran itu sampai terasa sampai ke sini. Apalagi ketika dalam kondisi lapar-laparnya, kita kemudian membaca, itu entah kenapa ya, apapun yang dibaca itu pelan-pelan itu kok nempel. Buktinya apa? Buktinya adalah jadi awal-awal ketika saya membaca buku itu kan tidak paham. Tetapi saya paksa terus, kemudian saya ikuti dengan banyak puasa. Akhirnya saya bisa memahami buku. Kemudian saya bisa menyimpulkan satu buku dan bisa menulis resensi buku itu. Nah, itu artinya saya sudah paham memahami sebuah buku. Saya bisa memahami sebuah buku, bahkan bisa menyimpulkan, bahkan bisa menulis resensi tentang buku. Nah, dari kesukaan membaca itu, kemudian seorang pembaca itu kan berhadapan dengan sesuatu, sebuah dunia imajiner. Sebetulnya ketika kita membaca itu kan kita sedang berdialog dengan penulis, dengan pengarangnya kan. Nah, setiap orang yang banyak membaca buku itu pasti di garis bawah pasti akan tertantang untuk menulis. Nah, dari kebiasaan membaca, setelah kebiasaan membaca itu kemudian menjadi candu ya. Karena kalau sudah bisa memahami satu buku, itu orang akan cenderung untuk mencari buku yang lainnya. Semakin banyak dia membaca buku, semakin banyak ia akan mencari buku yang baru. Nah, itu kalau orang sudah candu buku, itu pasti akan punya keinginan untuk bisa menulis. Nah, makanya saya sarankan kepada adik-adik yang otaknya rata-rata cerdas, tidak perlu dibantu oleh puasa seperti saya. Anda tinggal pergi saja ke perpustakaan, banyak membaca buku, apalagi yang 12 yang sudah dipilih itu, dan yang 3 yang sudah saya nilai itu,
itu diperbanyak lagi membaca buku, kalian akan bisa jadi penulis. Saya yakin itu. Itu dulu Kang Deddy. Nanti kita lanjut. Itu tadi ada tips-tips yang sangat bagus, adik-adik. Jadi banyak membaca pokoknya. Ada kalau Kang Joni tadi mengatakan mungkin secara intellectual quotient Kang Joni mampu, cuma kalau ukurannya mungkin lebih rendah. Tapi orang mengatakan stream of consciousness, jadi kesadaran yang muncul. Jadi pikiran Kang Joni itu 7/8-nya di belakang gitu. Sementara yang muncul sekarang hanya 1/8. Kemudian yang kedua ada kata-kata menarik dari juga Kang Joni, dan juga saya ingat kata-kata dari Asrul Sani. Kebetulan S1, S2 saya membahas Asrul Sani dan pernah bersama beliau di rumahnya. Bahwa beliau selalu mengatakan membaca satu buku berarti membuka 10 dunia. Ini kan menarik juga. Nah, bagi para penulis pemula yang penting tadi membaca, yang kedua ada upaya kita agar bacaan itu bisa segera difahami dan kalau perlu membuat resensi. Sebelum ada pertanyaan Kang Joni, saya ingin tahu Kang Joni, sekarang ini masih berproses kreatif apa tidak? Coba bayangkan, kalau 1 bulan 6.000, berarti kan 1 hari Kang Joni membaca cerpen 200. Masih sempat enggak? Gitu loh. Karena saya sendiri sebagai dosen, itu disuruh oleh Mbak Intan membuat jurnal, wangel banget. Karena harus membaca skripsi, membaca, kebetulan saya juga diminta untuk mereview disertasi dan sebagainya, itu sudah kehabisan, otaknya rasanya udah lelah gitu loh. Nah, kalau Kang Deddy sekarang Horizon idenya? itu kan majalah Horizon. Ya. Kang Deddy, ya gimana Kang? Sekarang ini kan majalah sastra Horizon itu karena halo? Iya. Udah kedengaran kan? Kedengaran. Sekarang ini kan majalah sastra Horizon kan kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak. Jadi tidak sebanyak itu. Sekarang kan kalau dulu itu kan konsisten kan tiap bulan terbit. Kemudian datanglah era internet yang menggerus oplah tidak hanya Horizon tetapi juga hampir semua media. Banyak sekali kan majalah tutup. Saya juga redaktur tamu di majalah Anida. Itu majalah bacaan remaja lah yang Islami. Jadi Anissa ya. saya redaktur di majalah Horizon, tapi saya juga membantu majalah Anida. Nah, itu oplahnya 80.000 setiap 2 minggu. Itu 80.000 oplahnya. Itu pun ketika zaman internet, majalah yang oplahnya 80.000 per 2 minggu itu juga tutup. Nah, jadi Horizon ini hanya mempertahankan citra saja. Kadang-kadang terbit 3 bulan, terbit kadang-kadang 4 bulan baru terbit. Sekarang ini ya mulai 2 tahun belakang ini. Nah, tetapi yang masih rutin saya membaca adalah di basabasi.co. Saya redaktur cerita pendek di basabasi.co, itu media online untuk sastra. Nah, kalau itu tidak terlalu banyak saingannya. Jadi rata-rata 500 lah per seminggunya. Jadi per 1 minggu. Rata-rata 500 naskah dan saya harus memilih 1. Nah, itu jauh lebih ringan. Jadi gampang kok menilai cerita pendek untuk yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya. Itu dari cara penulis menentukan judul saja saya sudah tahu kapasitasnya akan seperti apa. Apalagi ditambah nanti paragraf pembuka, saya sudah bisa menduga hasil kelanjutannya. Jadi itu saya sudah pengalaman dalam membaca cerita pendek. Nah, sekarang adik-adik yang 3 itu ya, coba kalau kalian perbaiki, kemudian nanti kirim ke basabasi.co. Itu kalau nanti editingnya berhasil, itu nanti bisa dimuat itu. Nah, dibuka aja basabasi.co, itu media online. Di sana juga
yang dimuat para penulis-penulis yang sudah top lah, yang maksudnya yang sudah berkualitas. Nah, itu Kang Deddy. Oke, terima kasih banyak. Barangkali ada teman-teman, Bu Intan, langsung aja lah ke teman-teman. Ini sayang waktunya kalau Kang Joni lebih banyak memaparkan sesuatu atau saya bertanya tentang sesuatu. Saya serahkan ke teman-teman, kalau ada yang bertanya, silahkan. Saya persilahkan untuk bertanya langsung atau melalui chat. Dipersilakan. Ini kalau ada pertanyaan, ada link sertifikat nggak? Waduh, mikirnya sertifikat. Ini gaya mahasiswa sekarang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Monggo, mungkin Yusuf, Kavi, atau Retno Hartati, atau yang lain, yang 12, atau teman-teman yang lain, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yuk. Ayo silakan teman-teman, ini kesempatan langka ya. Mbak Feby selaku pembina ketua ya, ketua kita ada komunitas juga Pak, komunitas luar ruang ya, mungkin bisa cerita bagus sedikit. Itu apa komunitas apa itu? Ya, izin masuk ya Pak ya, mohon maaf. Iya Pak, di PON itu ada sih Pak komunitas luar ruang gitu. Jadi kita masih kesulitan sih sumber daya manusianya gitu Pak, entah yang gabung masih sedikit dan apa yang bimbing itu itu apa juga kegiatannya? belum ada. Nulis Pak, nulis. Iya. Cerpen ada. Biasanya sih kemarin gejalanya cerpen, puisi gitu. Iya. Pembinanya Mas Sule ya. Saya minta Mas Sule ya. buat nemenin. Ya, luar ruang itu Kang Sule itu. Sule Subawe. Sule Subawe. Nanti kapan-kapan kalau Iqbal ke Jawa juga dimintakan. Jadi beberapa kali sudah Kang, tapi memang yang suka menulis tapi kemudian sekarang jadi pelukis ya. Yang kemudian juga berangkat ke New Zealand ini. Si Chris juga pernah kita undang, tapi sekarang lagi ke New Zealand, dia menjadi penduduk di sana. Kemudian siapa lagi Mbak Intan yang di Jakarta itu pelukis kopi juga. Nanti ke depan kita akan hadirkan tokoh-tokoh dari luar secara nyata untuk membina langsung kalian. Insya Allah nanti Bu Intan akan mendukung. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Tuh Pak, dari Gilang tuh. Gilang, mana Gilang? Di chat. Izin bertanya, bagaimana cara menyatukan berbagai macam alur cerita menjadi satu cerita yang utuh dan menarik? Jadi tadi Kang Joni, gimana caranya agar cerita yang kita buat itu tidak bubrah gitu loh, tapi fokus. Jadi ada pertanyaan di chat, bagaimana menyatukan yang mungkin terjadi di otak kita menjadi cerita utuh yang menarik. Ada kiatnya tuh Kak? Bangga. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa tidak ada petunjuk praktis yang bisa mengasah seorang untuk menjadi seorang penulis, tidak ada. Jadi meskipun saya menjawab bahwa nanti saya jawabannya ya alurnya harus benar, temanya harus kuat, bahasanya harus bagus. Bingung kan? Teori itu seperti itu. Bingung. Nah, maka tadi saya katakan bahwa yang bisa menjawabnya adalah proses. Jadi ketika kalian, adik-adik mahasiswa ini, untuk saya menyebut kalian bukan untuk Kang Deddy loh, untuk adik-adik mahasiswa ya. Loh, nggak apa-apa. Ketika kalian itu singkatan dari kamu sekalian, tenang-tenang. All of you. Jadi ketika kalian mendapatkan ide, itu tulis saja ide itu sekenanya, nanti alam akan membantu. Gini, penjelasannya begini ya. Saya tanya ke Budi Dharma. Jadi saya kan sering bertemu Pak Budi Dharma ya. Perlu dijelaskan, jadi Budi Dharma itu memang penulis besar ya, Olengka dan sebagainya, dan beliau dosen di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, supaya teman-teman tahu aja. Mangga kan, gimana dengan Pak Budi Dharma? Nah, saya kan tanya Pak Budi,
cerpen-cerpen Pak Budi dan novelnya itu kan, itu luar biasa kan itu. Ide-idenya, dahsyat. Bahasanya juga, sudah nggak ada yang nandingi. Itu bagaimana nulisnya Pak Budi? Pak Budi menjawab, untuk menulis karya yang bagus, seorang penulis itu yang diperlukan adalah trans, mabuk, kata Pak Budi. Trans. Jadi penulis itu hanyalah wadah dari seluruh kata-kata yang tiba-tiba mengalir ke dalam jari-jarinya. Wah, ini kan jawaban tingkat tinggi ya. Jadi Pak Budi itu kalau menulis itu trans. Kata-kata itu berdatangan dengan sendirinya. Nah, kemudian saya tanya Pak Kunto Wijoyo. Nah, Pak Kunto Wijoyo. Saya tanya Pak Kunto. Pak Kunto Wijoyo itu sudah almarhum ya, adik-adik sekalian. Nah, dia guru besar tahun 2005. di UGM. Ya, beliau adalah seorang penulis cerita pendek, penulis novel, juga kritikus sastra. Namanya sangat besar lah. Saya tanya juga Pak Kunto, Pak Kunto, cara menulis yang bagus itu bagaimana? Sama seperti pertanyaan tadi lah, menyatukan alur supaya utuh, supaya cerita itu bisa dibaca dengan utuh. Gitu. Pak Kunto menjawab, menulis itu adalah matek aji. Matek aji. Memanggil kesaktian. Matek aji itu merapal mantra, matek aji. Memanggil kesaktian. Matek aji itu kan orang Jawa ketika memanggil angin, panggil angin, kemudian anginnya tiba-tiba berputar, itu matek aji. Dua pengarang besar mengatakan bahwa menulis itu, yang satu adalah matek aji, yang artinya sama dengan kesurupan. Yang kedua, tense, yang artinya sama dengan kesurupan. Artinya itu tidak ada teorinya. Semua kata-kata itu masuk ke dalam diri seorang penulis dan mengalir. Pertanyaannya, bagaimana untuk bisa matek aji? Bagaimana untuk bisa kesurupan? Dan bisa menulis. Kalian adik-adik mahasiswa, kalau melihat seorang penari ya, penari yang maestro, bukan penari yang baru belajar, lihat saja gerakannya, dia kesurupan. Seluruh geraknya itu tidak dipikir, bergerak sendiri. Sama dengan pemusik. Kalian kalau melihat, coba di YouTube ya, Engwi misalnya, Dewa Gitar. Ketika dia main gitar, dia sudah tidak melihat itu yang namanya senar, sudah tidak melihat. Kesurupan. Trans. Sama dengan menulis. Tetapi bagaimana seorang penari bisa kesurupan? Seorang Engwi bisa kesurupan. Dewa gitar itu bisa kesurupan. Bisa memainkan gitar tanpa melihat, dengan begitu lincahnya. Ini jarinya sampai keriting. Instingnya bergerak begitu saja. Bagaimana? Engwi, adik-adik sekalian, dewa gitar yang diakui seluruh dunia bahwa dia dewa gitar nomor 1, sampai sekarang berlatih 9 jam setiap hari. Jadi intinya, kalau ingin kesurupan menulis, kalian harus berlatih konsisten setiap hari. Entah itu berlatih setengah jam, 1 jam, atau 2 jam. Tetapi konsisten menulis setiap hari. Di situ kuncinya. Betul. Benar Kang Jadi. Saya sendiri merasakan ketika dulu banyak nulis di koran itu, kemudian
3 bulan nggak nulis, di sini waduh apa yang mau ditulis benar-benar. Jadi memang harus menulis setiap saat, Oke. Ini catatan berikutnya saudara-saudara, di samping membaca tadi, berlatih. Ya, istilahnya kesurupan. Nah, ini menarik Kang Joni. Ketika saya ngobrol dengan Mbak Ken Zureda, istri dari Rendra di Palangkaraya. Jadi pertanyaannya itulah kenapa Rendra itu masuk Islam? Kata beliau begini, karena yang dilakukan Rendra itu seperti yang dialami Rasulullah. Jadi Rendra kalau itu dia akan seperti stres berat sekali, kemudian seperti terbebani, seperti dia kan ini seperti Rasulullah ketika memperoleh wahyu. Memperoleh wahyu jadi berat, seperti nangis, seperti gimana. Nah, kemudian Rendra mengatakan, loh, kalau begitu saya kok seperti Islam? Maka beliau mengatakan masuk Islam. Ini menarik, artinya di jalur kita ini sudah jalur yang benar. Nah, menarik itu. Jadi gini, pernyataan adik-adik mahasiswa. Bacaan atau teori-teori yang disampaikan oleh para dosen, kemudian buku-buku sastra, teori-teori menulis, itu hanya sebagai pelengkap. Jadi itu instrumen yang memang harus dimiliki, syaratnya untuk bisa kesurupan dengan kokoh. Tetap apalagi kalian sebagai mahasiswa sastra ya, ditunjang oleh teori-teori, ditunjang oleh buku-buku yang ada di perpustakaan, buku-buku karya kreatif, itu kalian akan jauh lebih kuat. Jadi ketika kesurupan, nah maka yang namanya buku-buku, terutama teori sastra ya, teori sastra tentang tips menulis, teori apapun tentang sastra, itu tetap harus dipelajari sebagai kuda-kuda, sebagai bahan yang penting untuk membuat karya kita jadi dalam. Nah, dan lagi kalian adik-adik mahasiswa, seorang penulis itu kan tidak hanya melulu dia harus menguasai, artinya memiliki pengetahuan tentang teori sastra, tetapi juga pengetahuan lain yang menjadi isi dari tulisan. Contoh, tadi misalnya cerita pendek tentang Pulung Gantung di Gunung Kidul. Kalau dia tidak mengerti tentang referensi Pulung Gantung di Gunung Kidul, tentu hasilnya tidak akan seperti ini. Artinya, seorang penulis kan membutuhkan pengetahuan yang luas. Makanya, kalau kalian ingin menjadi seorang penulis, itu membaca buku tidak hanya sebatas buku-buku sastra. Kalau buku sastra kan penting untuk sebagai bahan bandingan ya. Artinya karya-karya orang lain, misalnya kalian baca karya Seno Gumbira Aji Dharma, kalian baca karya Budi Dharma, kalian baca karya-karya MH Ainun Najib misalnya. Itu penting untuk membandingkan sebagai pembanding, itu penting sebagai pola. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah kalian menguasai apa yang akan ditulis. Contoh lagi tentang petani tadi. Itu kan butuh referensi, butuh pengetahuan tentang petani. Si penulisnya punya referensi tentang bagaimana kondisi petani saat ini. Bahwa petani saat ini derajatnya direndahkan. Dari mana dia tahu? Tentu dari membaca. Dan juga dari melihat. Nah, itulah pentingnya pengetahuan yang luas untuk seorang penulis. Makanya seorang pengetahuan yang luas tentang apa saja, tentang politik, kebudayaan, agama, filsafat. Karena semakin luas pengetahuan seorang penulis, akan semakin bagus karya yang dihasilkan.
Kita lihat misalnya Gunawan Muhammad. Wah, dia menguasai segalanya dari filsafat, kebudayaan, agama, sains, Budi Dharma. Oh, dia menguasai segalanya itu. Umar Khayyam, Kunto Wijoyo, atau penyair Suminto Asayuti, ajak ngomong tentang politik, wah dia akan ngelotok itu. Ajak ngomong tentang kebudayaan Jawa, ngelotok. Ajak ngomong tentang tarian, misalnya tentang musik, gamelan, ngelotok dia. Bahkan diajak ngomong tentang filsafat, dia pasti. Nah, tugas kalian adalah sekarang ini memaksa diri untuk mencintai buku. Karena begitu kalian sudah terbiasa membaca buku, mencintai buku itu candu. Itu akan menjadi semacam kesenangan yang menimbulkan ekstasi. Kalau tidak ada buku itu bingung. Buku apa saja nanti yang dibaca. Dari mulai karya fiksi ya. Jadi kalian memaksa diri untuk membaca karya-karya kreatif. Puisi, cerita pendek, novel, drama. Itu nanti akan berkembang ke bidang-bidang yang lainnya. Nanti kalian akan baca buku tentang agama, tentang kebudayaan, tentang filsafat, ekonomi, sains. Itu nanti tidak terasa. Buku-buku itu dilalap. Itu nanti kalian akan bisa merasakan. Kalau sudah bisa memaksa diri untuk memahami sebuah buku dan kemudian mulai menyukainya, itu nanti tidak terasa, tidak akan menjadi beban. Bahkan buku itu menjadi tamasya yang luar biasa. Oke, menarik sekali ini, Kang Joni. Menarik sekali. Memang membaca apa saja. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa membaca apa saja. Kemudian ada mahasiswa bertanya, boleh nggak Pak membaca Hopping Hope? Kenapa tidak? Saya dari kecil membaca Hopping Hope. Saya juga pecinta Hopping. Esa Mintarja sampai seluruh habis. Seri Hopping Hope saya baca. Ya, jadi Hopping Hope sampai Ciakun Leong dan kemudian Bukexiansu itu. Makanya kemarin ada mahasiswa yang meneliti tentang Bukexiansu. Saya katakan silahkan, bagus itu. Jadi tidak ada masalah untuk membaca apa saja, untuk menciptakan kecintaan kita untuk membaca. Nah, dari seperti yang tadi dikatakan Mas Joni, dari mungkin bacaan-bacaan yang sederhana, ringan, nanti akan kita tertuntut otak kita untuk bacaan-bacaan yang lebih berat dan lebih besar. Oke, ini ada pertanyaan, tapi mungkin ini Mbak Intan yang harus menjawab atau nanti Mas Joni. Bagaimana cara mengatasi writer's block? Nah, ini mungkin tidak ada kaitannya dengan proses kreatif, tapi Mbak Intan mungkin nanti di dalam kuliah bagaimana mengatasi writer's block di chat itu, Mbak. Karena gini, itu penyakit para penulis yang biasanya menggagalkan seorang penulis itu kebanyakan begitu. Jadi dia blank. Kan namanya imajinasi itu selalu berjalan jauh di depan kita dibanding dengan kenyataannya ya, dengan kemampuan. Semua cerita yang dituliskan itu biasanya sudah selesai di dalam imajinasi. Kita sudah terbayang dalam imajinasi, ceritanya akan begini, tokohnya si ini, nanti peristiwanya begini, nanti akan ditutup begini, selesai itu. Tetapi begitu ditulis, paragraf pertama hang sudah. Itu menghadapi banyak penulis. Dan itu menggagalkan biasanya kalau orangnya gampang putus asa. Itu biasanya sandungan para penulis adalah ketika dia gagal, hang, macet, kemudian dia putus asa. Nah, ini penyakit awal yang umum, yang biasanya penulis kalau gagal di tahap ini akan menjadi penulis gagal. Nah, karena imajinasi selalu berlari di depan kita, maka ketika kita hang, imajinasi kemudian berjalan lagi, tiba-tiba berpikir macet, kemudian berpikir kalau menulis yang lain mungkin lebih mudah. Jadi dia kemudian pindah.
tidak meneruskan ide yang sebetulnya sudah selesai. Dia menganggap, imajinasinya tiba-tiba menganggap, ini karena ini macet, maka saya harus menulis lain yang lebih mudah. Dia tidak ngerti. Ketika dia pindah, hang yang serupa itu akan dialami. Hang lagi, macet lagi. Ketika macet lagi, dia kemudian berpikir, ini susah. Sepertinya kalau menulis ini lebih mudah, maka pindah lagi. Nah, biasanya itu yang menggagalkan. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Penyakit dasar ini yang akan menggagalkan penulis. Cara menyembuhkannya adalah kita harus tegas, berprinsip bahwa seburuk apapun tulisan itu harus jadi. Jadi ketika hang, kita tinggal, macet nih, tetapi jangan dilupakan. Sambil nyapu, pikirkan itu nanti kelanjutannya bagaimana. Sambil di kamar mandi misalnya, ritual pagi, dipikir ini nanti kelanjutannya bagaimana. Itu nanti ada celah nanti, tiba-tiba lagi layah-layah gitu, begini, dia langsung lari ke komputer, lanjut. Jadi seburuk apapun, satu cerita yang sudah dimulai, khusus untuk pemula ya, itu harus selesai. Nanti satu cerita selesai dengan buruk, 2 cerita selesai dengan buruk, 3 buruk, 4 buruk, 5 buruk, 6 buruk, 7 buruk, 8 buruk, 9 agak lumayan, 10 lebih bagus, 11 bagus. Memang seperti itu prosesnya. Nah, kecuali kalau kalian sudah bisa seperti Budi Dharma, seperti para maestro yang sudah bisa trans. Nah, itu terserah di komputer mau nulis cerita pendek. 1 layar cerita pendek, 1 layar novel, 1 layar puisi, itu enggak masalah. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Tetap semuanya akan jadi. Tetapi kalau pemula, jangan harap begitu macet, pindah ke lain hati, akan macet lagi. Dan itu yang akan membuat para penulis awal itu gagal. Jadi ya, prinsipnya fokus ya, Kang. Fokus, tidak. Kira-kira. Beda kalau misalnya kalau kita lihat Arswendo betul. Ya, Arswendo dalam satu dia bisa menulis di 4 mesin tik gitu kan, dengan ide yang berbeda. Itu maestro. Itu itu maestro, itu kalau sudah maestro nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau pemula, ya harus ada fokus. jangan harap kalau pemula. Oke, terima kasih Kang. Coba sebelum saya nanti bertanya, mungkin di antara Anda aja dulu tentang proses kreatif dulu. Ada lagi yang ingin menanyakan? Itu Pak, Muflih Pak. Muflih, silakan. Cara menulis opening. Sisi. Muflih. Oh, di bawahnya ya, sebentar. Ya. Kok orang muncul? Enggak muncul ini. Bagaimana cara menulis pembukaan cerita yang bagus? Sudah mempunyai ide inti cerita dan ending, namun terkadang bingung untuk membuat pembukaan yang bagus dan runtut ke inti cerita. Oh iya, ini muncul ini jam 2.18 Muflih. Jadi gini Kang, bagaimana menulis pembukaan cerita yang bagus? Sudah mempunyai ide inti cerita dan endingnya, namun terkadang bingung untuk menulis pembukaan yang bagus dan runut ke inti cerita tersebut. Jadi kumaha mengawalinya gitu. Jadi pas ente jatuh cinta bertanya itu mau ngapain gitu. Bahwa itu semua proses. Nah, tapi ada satu mungkin tips. Biasanya saya kan tadi sudah mengatakan bahwa hampir semua penulis ketika membuka itu pasti ngawur. Karena apa? Karena dalam editing nanti akan diubah. Nah, maka ngawurlah. Tulis apa saja. Yang penting ada kata-kata lah di layar komputer. Terus saya tulis nanti pada suatu
pada paragraf berikutnya, mungkin paragraf keempat, paragraf ini baru menemukan. Terus sampai selesai, nanti balik lagi di awal pembuka, di del itu pembuka, ganti dengan yang baru. Itu biasanya jalan pintas itu cukup ampuh itu. Jadi hampir semua penulis ketika paragraf awal mesti ngawur karena meraba-raba. Gimana? Meraba-raba aja. Nanti ketika sudah lancar, baru kemudian kembali ke awal. Itu kira-kira. Oke. Tapi ada lagi? itu pun lewat proses ya, Kang Deddy. Ya, Jadi proses lagi. ini memang prosesnya harus begitu. Nanti ngawur, mungkin awal-awal ngawurnya parah. Nanti kalau lama-lama kalau prosesnya sudah konsisten nulis setiap hari 1 jam misalnya, nanti lama-lama ngawurnya semakin terarah. Jadi tidak ngawur banget. Oke, begitu ya Mufli. Banyak proses, banyak berlatih, membaca, membandingkan. Kalau istilah orang sekarang benchmark gitu. Coba baca beberapa penulis-penulis bagaimana cara modelnya, kemudian nanti akan ketemu pola pikir Anda sendiri. Yang lain lagi? Barangkali? Kalau belum ada pertanyaan menarik ini Kang. Ini kaitannya dengan dalam kondisi sekarang ini kan orang pragmatik ya. Pragmatis banget gitu. Nah, kira-kira kalau menjadi penulis atau pengarang itu bisa memberi kehidupan nggak sekarang? Kondisi sekarang, apalagi dengan model apa istilahnya model virtual gitu. Sahanu mere duit gitu. Saya tuh sering mikir, sahanu mere duit. Kalau kondisi sekarang jelas tidak lah. Sekarang begini ya Kang Deddy. Ini gambaran untuk adik-adik mahasiswa supaya tidak terlalu fokus ke ekonomi ya. Karena apa? Karena para penulis kalau zaman saya itu tahun-tahun 93 honor Kompas 80.000. 80.000 Kang Deddy, honor Kompas tahun 93. Wah, besar ya. Saya gaji PNS waktu itu 90.000 sebulan. 80.000 itu uang kuliah UAD itu 125.000 per semester. Kemudian kontrak rumah 3 kamar 60.000 per tahun. Jadi udah turah. 80.000 itu besar sekali. Ya bagaimana makan untuk kelas mahasiswa sekarang yang sekarang 10.000 ya pakai sayur, pakai ada tempe, ada tahu. Ya 7.000, 8.000 lah yang pakai tahu tempe. Sekarang 7.000. Dulu itu 100 rupiah satu piringnya. 100 rupiah, itu sudah 200 rupiah itu. Nah sementara honor 80.000. Jadi saya itu dulu dikenal mahasiswa yang kaya. Coba tanya TU yang mungkin sekarang sudah pada pensiun ya. Itu Fatah. Mereka itu berebut kalau ya itu termasuk satpam lah. Mereka berebut. Kalau saya kan dapat wesel banyak nih. Oh mereka berebut menyimpan kalau zaman dulu kan kalau kiriman uang kan lewat pos wesel ya. Iya, wesel. Mereka itu berebut untuk menyimpan pos wesel saya. Karena apa? Karena ada bonusnya. Bayangkan. Iya, bahkan ada beberapa kali wesel saya itu ditahan oleh satpam di depan, diantar ke rumah. Karena keren. Apa? Mereka pulang dapat 5.000. Ya, saya paling dermawan waktu itu. Gaji mereka 25.000, saya kasih 5.000 kan. Itu wah, kalau saya terkenal di TU pada waktu itu ya, karena saya mahasiswa kaya, kirimannya banyak dari berbagai koran. Nah, itu bisa untuk hidup. Nah, kalau sekarang bayangkan saja honor KR 200.000. Sementara kontrak rumah
16 juta. Iya ya. Kalau dulu honor KR 40.000. Bayangkan Kang Deddy, dulu honor KR 40.000, tetapi kontrak rumah 60.000. Nah, sekarang honor KR 200.000, kontrak rumah 16 juta. Bagaimana itu bisa hidup? Enggak bisa hidup. Ya, ya. Nah, makanya para penulis yang sekarang kan zamannya sudah beda nih. Nah, eranya beda. Sekarang era internet. Itu akan ada jalan lain yang bukan seperti langkah saya ya. Kalau sekarang kan ada aplikasi-aplikasi menulis tuh yang berbayar. Dan itu rata-rata mereka juga punya penghasilan yang lumayan itu. Ternyata. Jadi kita masuk ke link aplikasi menulis. Mereka biasanya agen ya, itu per berapa bulan itu kita dapat royalti sebagai seorang penulis itu. Jadi penyebarannya itu lewat internet ya, jadi bukan dalam bentuk cetak. Mungkin ke depan itu justru aplikasi-aplikasi itulah yang akan memperkaya penulis. Nah, kalau sekarang belum, masih peralihan, artinya peralihan zaman cetak mulai turun, sementara zaman e-book itu belum sepenuhnya. Jadi masih meraba-raba ini para penulis. Nah, saya tidak tahu kedepannya mungkin masa depannya juga akan sama dengan ya, mudah-mudahan. Zaman dulu. Kang Joni sendiri punya pikiran enggak untuk membuat senario, Kang? Kalau senario itu senario sinetron yang terkadang itu juga dibutuhkan gitu, peluang seperti itu Kang Joni sendiri gimana? Punya pikiran itu banyak, cuma kan bukan masing-masing punya pilihan. Saya tidak memilih itu karena lingkungan itu tidak cocok untuk saya. Jadi saya lebih memilih menulis karya sastra saja. Oke. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya lain. Jadi ini adalah pilihan dari seorang penulis ya. Kita harus sangat menghormati Kang Joni Aryadinata, walaupun penulis senario itu sangat menjanjikan ya. Kalau saya tanya ke katakanlah salah satunya Habibur Rahman, kalau dia membuat satu senario saja itu sudah 75, katanya bisa dengan istri umroh ke Turki sampai melalui Turki. Tapi kan pola orang punya masing-masing dan kita harus menghormati Kang Joni Aryadinata ini di jalurnya beliau di Cerpenis, dan memang beliau sangat, kalau ya harusnya pemerintah Indonesia memberikan penghargaan yang lebih seperti katakanlah di luar negeri. Nah, seperti itu. Monggo, ada beberapa menit lagi nih. Feby, kita mau beberapa menit lagi nih. Ada pertanyaan lain yang kaitannya dengan bagaimana sampai menulis cerpen? Jam 3 ya. Sampai pukul 3 ya, Bu ya? Ya. Mungkin saya aja yang tanya, boleh nggak, Oke, Pak? Feby. Silakan, langsung Feby juga juga boleh. terpenis nih. Cuma sinyal saya jelek. Izin matiin video dulu. Di ini terputus-putus. Iya, sinyalnya jelek. Ini Pak, Ya, silakan. gimana ya, kan kita nih ada konselor ruang nih. Iya, gimana ya Pak, biar kita tuh masih ada temen gitu loh Pak, untuk sama-sama nulis gitu. Karena sekarang itu kendalanya tuh temennya itu susah gitu loh Pak. Gimana sih biar tetap semangat, ya biar bisa nulis terus gitu Pak. Gitu sih. Mungkin Kang Joni punya kiat untuk katakanlah ada komunitas yang tahan banting, kalau misalnya menciptakan forum dan sebagainya. Loh, ya, alumni UAD itu kan bikin komunitas yang luar biasa, bagus ya. Namanya Jejak Imaji. Oh iya. Itu kan tinggal ngubungi kakak kalian, Sule namanya itu. Iya. Di Humas UAD. Mas Sule itu kan pembina dari komunitas Jejak Imaji.
Nah, di situ berkumpul para penulis, bisa berdialog, nanti bisa diskusi, bisa mengetahui banyak hal lah tentang dunia tulis menulis. Karena komunitas itu penting. Saya dulu ketika di UAD, karena di UAD zaman dulu tidak ada komunitas mahasiswa ya, itu saya kemudian gabung komunitasnya di UIN, yang dulu masih IAIN, namanya Teater SK. Di sana banyak penulis. Sehingga meskipun saya kuliah di UAD, tapi saya lebih banyak aktivitas di Teater SK di UIN, karena di sana ada komunitas di mana saya bisa diskusi bersama mereka, para penulis yang sudah tanda kutip mapan lah. Sehingga kita tidak sendiri, dan ketika karya kita ditulis kemudian dibaca oleh mereka, mereka memberi masukan, itu yang penting, sehingga itu akan mempercepat prosesnya. Jadi saya sarankan untuk gabung aja dengan komunitas yang ada atau membuat komunitas sendiri. Tadi kan ada di luar ruang, komunitas luar ruang ya. Itu tinggal dioptimalkan saja, dibuat nanti programnya, misalnya program diskusi setiap minggu, nanti mengundang Kang Dedi, pertama mengundang dosen-dosen dulu lah. Kalian membuat karya, kemudian didiskusikan bersama, nanti didiskusikan ke Kang Dedi atau ke Bu Intan atau ke Bu Rina. Nanti 1 bulan sekali ngundang atau pergi ke tempat seniman untuk diskusi, ke tempat Kang Sule, ke tempatnya saya misalnya, atau ke tempat banyak sekali seniman, para penulis di Jogja yang bisa didatangi, dan mereka senang kok didatangi. Itu kira-kira yang bisa. Insya Allah sih sama Mas Sule sih Pak. Komunitas itu akan sangat membantu, akan sangat membantu komunitas itu. Ya, Bu Intan nanti dibuat aja semacam forum-forum yang memang tetap, yang itu nanti bisa untuk sebagai pertemuan-pertemuan komunitas yang memang itu bermanfaat bagi anak-anak. Kalau kami dulu di IKIP itu sampai sekarang ada yang Unstrat itu, yang kemudian Palu. Ya, ada Unstrat, ada Palu, paguyuban alumni Unstrat. Unstrat. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini menarik ini, bagaimana sekarang mungkin hal yang mendasar Kang Joni. Teman-teman itu terkadang, terutama ini kan banyak juga yang belum menjadi penulis. Ini ada pertanyaan ke saya ke WA katanya, bagaimana ya kita menemukan ide, dan ide itu bagus untuk ditulis. Kan sering sekali kita muncul ide, tapi terkadang kita sendiri bingung, ide mana ya yang harus ditulis ya? Karena semuanya rasanya benar. Maaf, bukan benar, tapi bagus. Rasanya seperti apa gitu. Jadi mungkin awal ini, mungkin karena ini banyak juga peserta yang di luar 12 dan mereka juga belum paham tentang bagaimana menulis. Kira-kira yang selama ini pengalaman Kang Joni untuk menemukan ide itu seperti apa, dari mana? Ketemunya di mana? Ya kalau ide kan bisa macam-macam, tapi terutama ide itu datang ketika membaca. Biasanya ketika kita membaca itu akan ide yang biasanya kan kita berdialog dengan penulis. Ketika kita membaca sesuatu, sebetulnya kan kita sedang berdialog. Nah, kadang-kadang kita punya pandangan berbeda dengan penulis yang sedang kita baca. Nah, itu biasanya ide-ide muncul dari situ. Banyak sekali ide muncul, terutama dari bacaan. Nah, tentu saja di samping bacaan, ide-ide yang muncul itu kan bisa dari tontonan, dari YouTube, kemudian dari peristiwa sehari-hari yang kita lihat, kemudian dari membaca berita, dan segala macamnya. Nah, tentang cara mewujudkannya, yaitu tadi proses. Tidak bisa, tidak ada teorinya. Ketika kita berproses terus-menerus, mewujudkan ide itu, ditulis, meskipun jelek, selesai. 1, 2, 3, sampai 10 huruf gak apa-apa, tapi selesai. Proses seperti itu yang kemudian akan mengarahkan seorang penulis untuk bisa menulis dengan bagus.
Oke. Gitu. Kalau pengalaman Kang Joni sendiri pernah nggak Anda melakukan misalnya seharian merenung gitu? Karena kan anak sekarang kan ada pertanyaan seperti itu. Anak sekarang itu untuk misalnya ada ide kemudian merenung untuk menulis itu rasanya langka karena dia selalu sibuk dengan WA dan gadget. Ini pengalaman Kang Joni sendiri agar ide itu nanti bisa terakumulasi dalam sebuah apa ya pemikiran yang bisa ditulis itu butuh berapa lama kalau misalnya Kang Joni merenung tentang ide itu? Oh ya, itu tidak bisa di ini ya, tidak bisa selalu tidak bisa diduga. Kadang-kadang satu cerpen itu bisa saya tulis 2 jam. Kadang-kadang bisa juga sampai 2 bulan. Itu tidak bisa diduga itu. Jadi tidak bisa menentukan waktu. Tetapi rata-rata ya 1 minggu itu. Sekarang ya, kalau zaman dulu 1 hari saya selesai 1. Kalau sekarang mungkin karena faktor usia juga, kemudian faktor banyak kesibukan yang lain, sehingga saya biasanya garap cerita pendek ya maksimal 1 minggu. Tapi kadang-kadang 2 jam saya bisa selesai. Jadi tidak bisa diduga. Oke, terima kasih Kang Joni. Nah ini menarik sekali teman-teman yang lain dan terutama Kang Joni. Ini sudah hampir pukul 3 sore. Dan pembicaraan kita sebetulnya akan semakin menarik dengan beragam banyak pikiran yang tiba-tiba juga muncul. Nanti insya Allah yang saya harapkan Kang Joni nanti nggak bosan kalau menerima anak-anak di rumah. Tapi saya mengharapkan Mbak Intan jangan sekarang ya. Sebab nanti kami dari tim COVID bisa dimarahi itu Pak. Jadi beda seniman mah bebas dari COVID. Seniman mah bebas dari COVID. Tapi kalau anak-anak ini perlu menjaga segala macamnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Joni jangan bosan lah. Nanti kita akan ada forum-forum yang mungkin akan dibentuk oleh Bu Kaprodi agar anak-anak tetap berproses kreatif yang baik, yang bagus. Catatan dari pembicaraan kita adalah bagaimana menulis itu. Yang pertama, saudara harus banyak membaca. Baca apa saja. Kalau menurut agamanya, membaca secara qauliyah maupun kauniyah. Membaca bacaan, teks. Kemudian yang kedua, banyak berlatih. Dan setiap hari harus menyediakan waktu untuk berlatih. Bu Intan ini ahli yoga. Tanpa berlatih, tidak bisa segala sesuatunya dilakukan dengan enak. Saya kebetulan juga praktisi Tai Chi. Jadi banyak gerakan yang kalau malah diingat, malah lupa. Tapi kalau misalnya gerakan itu dilakukan seperti yang dikatakan Mas Joni, dengan dalam tanda petik kesurupan, malah justru sangat enjoy dan sangat menikmatinya. Kemudian yang ketiga, fokus. Dan yang keempat adalah buatlah komunitas agar semangat kita ketika menulis itu selalu terbangun, termunculkan, dan bahkan mungkin ada persaingan-persaingan yang sehat ke depannya. Itu saja kesimpulan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak Kang Joni Aryadinata. Mudah-mudahan kita nanti jumpa dalam kondisi yang lebih sehat. Dan insya Allah kita semua akan dikaruniai oleh Allah dengan rahmat-rahmatnya yang tiada berbatas. Oke, Feby, saya kembalikan ya. Nanti mungkin Kang Joni bisa memberikan perkataan terakhir. Dipersilahkan. Monggo, Kang Joni. Oke, jadi terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir bersama adik-adik saya, karena kita sama-sama UAD. Dan kalian bisa menjadi seorang penulis. Saya yakin dengan contoh yang 12 tadi itu asal konsisten. Kuncinya adalah disiplin, mau menyediakan waktu minimal 1 jam lah 1 hari. Dan itu 1 jam itu tidak lama ya, 1 jam itu. 1 jam aja setiap hari, asal konsisten itu bisa kok. Kuncinya adalah disiplin.
Nah, saya kira begitu saja. Nanti adik-adik mahasiswa UAD kalau mau bertandang ke rumah saya, silakan terbuka. Rumahnya Kang Joni di sangat mana? senang sekali kalau bisa berdiskusi dengan kalian. Di mana, Kang? Di Gamping. Gamping. Itu Di sekolah Gamping. kebon, Pak? Gamping Kidul, dekat Pasar Gamping. Timur Pasar Gamping. Timur, dekat-dekat. Timur ini Pasar sekolah kebun. Nanti di search aja di YouTube sekolah kebun ada itu. Ya, di Gamping. Dari rumah saya 10 kilo. Ya. Ya, Gamping. Atau nanti insya Allah kapan-kapan kita silaturahim, Mbak Intan. Ya. Atau terima kasih banyak Kang Joni. Sukses selalu ya. Sukses, selalu sehat. Dan semoga Allah selalu merahmati kita. Saya serahkan ke Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pramono, juga Bapak Joni Ardinata. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, dan terima kasih juga untuk Wintan. Dan saya mau mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam membawa acara ini. Dan saya mewakili panitia dan pelaksana yang bertugas, mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara ini terdapat kekurangan. Dan untuk teman-teman jangan lupa terus tunggu kegiatan di program studi sastra Indonesia. Mungkin akan ada ngobrol-ngobrol selanjutnya ya Bu, entah 6, 7, atau 8 gitu. Dan semoga nanti kita bisa juga bertemu dengan Bapak Joni di lain waktu setelah Corona nanti, amin. Semoga kita bisa bertemu. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk out dari. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore.